Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisha Yunda Putri dari kelas 2A dengan NPM 233510824. Di sini saya akan melakukan konfigurasi menggunakan aplikasi SMPCase untuk memenuhi UAS Praktikum Organisasi dan Arsitektur Komputer. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita akan melakukan konfigurasi sesuai dengan soal yang telah diberikan. Yang pertama, saya melakukan konfigurasi untuk mengetahui pengaruh pemetaan untuk berbagai ukuran case. Konfigurasi yang saya lakukan adalah jalankan SMPCase, kemudian konfigurasi sistem dengan karakteristik arsitektur sebagai berikut. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam konfigurasi. Sini kita masuk ke multiprosesornya. Untuk memory organization-nya kita ubah ke SMP. Terus number of prosesornya di sini kita menggunakan angka 1 ya. Oke. Terus protokolnya di sini kita menggunakan MESI. Busnya kita menggunakan random. Setelah kita setting, lanjut kita oke. Lanjut ke main memorinya. Word weight-nya kita menggunakan 32. Word by block-nya di sini itu 64. Kita ubah menjadi 64. Oke. Block in main memorinya itu menggunakan 4096. Oke. Setelah kita setting, lanjut kita oke-kan. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke case. Di sini konfigurasikan pemetaan menggunakan konfigurasi, yaitu yang mappingnya di sini ada direct, set asosiatif, dan fully asosiatif. Di sini kita menggunakan fully asosiatif. Selanjutnya di sini saya akan mengatur case size-nya menggunakan block in case. Di sini saya akan mengatur menjadi 4 KB. Setelah kita setting, kita oke-kan. Oke, setelah saya setting semuanya, kita masuk ke trace. Kita pilih trace. PRG. Di sini kita memilih COM, lalu oke kan. Lanjut ke case. Ini ada teks dan grafik. Saya menggunakan teks, lalu oke. Di sini step by step kita ubah menjadi complete, lalu execute. Ini kita yes kan, kita oke kan. Lanjut ke hit message. Nah, di sini bisa kita lihat bersama-sama. Ini hasilnya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya hanya akan melakukan konfigurasi ini pada pemetaan. Selanjutnya saya akan menjawab salah satu pertanyaan, yaitu pertanyaannya, apakah miss rate meningkat atau menurun dengan meningkatnya asosiatif? Mengapa? Jawabannya menurun. Karena miss rate cenderung menurun ketika asosiatif meningkat. Hal ini terjadi karena peningkatan fleksibilitas penempatan blok in cache yang diizinkan oleh asosiatif untuk cache yang dipetakan langsung. Setiap blok memori hanya dapat ditempatkan di satu kemungkinan, lokasi yang ditentukan oleh fungsi indeks linear dalam cache, sehingga menghasilkan potensi konflik yang tinggi dan dalam banyak kasus terjadi kesalahan. Untuk cache asosiatif dan terutama yang sepenuhnya asosiatif, setiap blok memori dapat ditempatkan di lokasi manapun dalam kumpulan yang dipetakannya atau di mana saja dalam cache untuk cache yang fully asosiatif, sehingga menyebabkan lebih sedikit konflik dan probabilitas hit yang lebih tinggi. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan konfigurasi yang kedua, yaitu pengaruh ukuran blok dengan berbagai replacement policy. Konfigurasi yang saya lakukan adalah jalankan SMPCase, kemudian konfigurasi arsitekturnya sebagai berikut. Kita setting lagi di sininya, itu SMP, number of prosesornya itu 1, protokolnya MESI, busnya itu random. Karena udah kita oke-kan, lanjut ke main memory. Word weight-nya yaitu 16. Word by block-nya ini kita ubah menjadi 8. Nah, di sini yang kita ubah adalah main memory size-nya menjadi 256 KB. Nah, untuk mengubah main memorinya, kita dapat men-settingnya di blocks in main memory. Setelah seperti ini, setting kita oke-kan. Lanjut ke case-nya. Oke, di sini kita oke kan.
Lanjut setelah itu kita masuk ke sini, kita pilih masa 7, lalu oke. Kita masuk ke cache. Hasilnya dapat kita lihat di sini bersama-sama. Baiklah, untuk mempersingkat waktu saya hanya akan melakukan konfigurasinya satu saja. Selanjutnya saya akan menjawab salah satu pertanyaan. Pertanyaan yang saya akan jawab yaitu bagaimana pengaruh replacement policy terhadap misread untuk setiap ukuran blok? Jelaskan. Jawaban saya adalah dampak kebijakan penggantian terhadap tingkat kesalahan bergantung pada ukuran blok dan pola akses data. Di bawah ini adalah penjelasan tentang masing-masing kebijakan penggantian. Yang pertama itu ada LRU. LRU menggantikan data yang paling lama tidak diakses. Kebijakan ini biasanya sesuai untuk data dengan lokalitas temporal yang tinggi, di mana data yang baru diakses kemungkinan besar akan diakses kembali dalam waktu dekat. Namun jika bloknya besar, LRU dapat menyebabkan tingkat kesalahan yang lebih tinggi karena data yang ditransfer mungkin tidak dapat diakses dalam waktu dekat. Yang kedua itu ada LFU. LFU menggantikan data yang paling jarang diakses. Kebijakan ini cocok untuk data dengan lokalitas spesial tinggi, di mana data yang sering diakses secara bersamaan kemungkinan besar akan diakses kembali dalam waktu dekat. Namun jika bloknya kecil, LFU dapat menyebabkan tingkat kesalahan yang tinggi karena data yang dikirim masih dapat diakses. Nah, dan yang terakhir itu ada FIFO. FIFO menggantikan data pertama yang dimasukkan ke dalam cache. Kebijakan ini tidak memperhitungkan pola akses data, sehingga kinerjanya secara umum lebih buruk dibandingkan LRU atau Baiklah, dari konfigurasi yang telah saya lakukan, dapat kita simpulkan, menarik kesimpulan dari proses yang pertama. Berdasarkan tabel hasil misread dan analisis yang kita lakukan, kita bisa menarik kesimpulan tentang pengaruh ukuran cache dan jenis pemetaan terhadap performa cache. Performa cache umumnya meningkat, misread menurun seiring dengan meningkatnya ukuran cache dan kompleksitas pemetaan, dari direct method hingga fully associative. Nah, untuk proses kedua dapat disimpulkan berdasarkan tabel hasil misread dan analisis yang kita lakukan, kita bisa menarik kesimpulan tentang pengaruh ukuran blok dan kebijakan penggantian terhadap performa cache. Performa cache umumnya meningkat, misread menurun dengan kebijakan penggantian yang lebih canggih, LRU atau LFU dibandingkan FIFO, dan ukuran blok yang optimal tergantung pada pola akses data dalam memori cache. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika di dalam penyampaian saya terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Semoga video yang saya buat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.